Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada satu dengan yang lain, saya bersuka cita di dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Minimal 5 orang ya. Haleluya. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan hati kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami hari ini ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya undang Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya.
terbaik buat hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap langkah hidup kami. Kami tidak mau berjalan ya Tuhan sendiri. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Dalam Roh. Amin. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sidang jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita dalam doa syafaat kita siang hari ini. Bapa kami dalam surga yang kami panggil nama Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan sudah hentarkan kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk perlindungan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami di sepanjang pekan ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati seluruh aspek hidup kami.
rumah tangga, keluarga, usaha, bisnis, kesehatan kami. Engkau beri kami daya tahan tubuh yang kuat, sebab tubuh kami ini adalah bait roh Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab itu janji firman-Mu, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya di mana ada hadirat Allah, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan setiap kami dengan darah Yesus sehingga kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam kami menaikkan doa-doa syafaat kami, terutama untuk bangsa negara kami Indonesia yang luar biasa. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, terutama bangsa kami Indonesia yang hari-hari ini dalam tahapan-tahapan persiapan pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden nantinya pada tahun 2024. Tuhan tolong semua tahapan pihak KPU, lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan persiapan ini, Tuhan tolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab pemimpin bangsa kami juga adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Tuhan tolong presiden kami dan seluruh jajarannya untuk menangani masalah stunting, masalah perekonomian, masalah keuangan bangsa kami juga Tuhan. Tuhan tolong berkati semuanya. Shalom untuk bangsa Indonesia, shalom untuk NTT, shalom untuk Papua, shalom untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, semuanya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya dilawat Tuhan. Amen. Semua bagian, semua pelosok negara ini dilawat oleh Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi semua suku bangsa ini, termasuk yang ada di Provinsi Banten ini Tuhan. Kota Tangerang di mana kami ada, Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Shalom untuk kota ini, damai sejahtera Allah turun atas bangsa, atas kota ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Tangerang Selatan, Tangerang Kota juga Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, demikian juga gereja-Mu yang ada di sini Tuhan, GBI Porones yang digembalakan oleh hamba Ibu Gembala kami, Ibu Jenny Setiawan. Tuhan, pakai gereja-Mu ini menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pernyataan kasih Tuhan bagi kota, bagi bangsa ini juga Tuhan. Anak-anak Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, Tuhan berkati tentunya dengan segala pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi hari-hari ini. Tidaklah membuat iman mereka kecut dan tawar hati, tetapi membuat mereka semakin teguh, membuat kami semua semakin melekat hati kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas kami umat-Mu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, yang sakit kami katakan saat ini jadilah sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang menghadapi jalan buntu, terjadilah jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua event-event kedepannya yang akan diselenggarakan, perayaan Natal dan yang lainnya juga Tuhan. Komsel semuanya Tuhan berkati. Semua pelayanan pribadi umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk GBI secara keseluruhan, mulai dari PH, Sinode, BPH, BPD di seluruh Indonesia yang ada di luar negeri juga Tuhan berkati. Tuhan berkati gereja ini menjadi gereja yang luar biasa untuk penjangkauan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seru kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami akan memberikan juga persembahan kami. Kami percaya firman-Mu berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami percaya Tuhan firman-Mu, ya dan amin.
Kami beri dengan sukacita, dengan syukur, sebab Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan kita. Yes, haleluya. Ya, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun
pengumuman. Oke. Yuk, tetap semangat. Amin. Amin. Ya, Amin. saya undang bangkit berdiri kembali. Yes, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Haleluya. Yes. Amen. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, glory haleluya. Glory haleluya, hey. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Jalan kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, glory haleluya. Glory haleluya, yes, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan sayap-Mu kami bisa terbang tinggi, mengatasi setiap awan kelabu dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Tuhan yang memberikan kedamaian dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kau kebaikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini doa kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu Haleluya. Kau Engkau yang selalu besertaku. beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup
sudah Tuhan beri, biar segala pujian yang sudah kami naikkan berbau harum di hadapan Tuhan. Urapan-Mu atas setiap kami yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dan tuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara perubahan-perubahan hidup kami di dalam Tuhan membuka pintu lebar-lebar bagi orang yang belum mengenal Kristus untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini tema khotbah kita tentang bagaimana Yesus adalah pemberi hidup. Yesus bagi kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dia memberikan hidup kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Yesus datang supaya kita memiliki kehidupan yang melampaui seluruh aspek kehidupan, lebih dari cukup. Ya. Mencapai setiap bagian dari roh manusia kita. Sebagian, bukan hanya sebagian tetapi secara keseluruhan, setiap bagian dari alam jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita. Bahkan mencapai setiap bagian dari tubuh fisik kita. Mencapai setiap bagian dari keuangan kita, hubungan kita, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual kita. Jadi secara holistik Tuhan bisa mengubah kita. Dia memberi hidup kepada kita. Kata hidup dalam bahasa Yunani itu ada 3 yang dipakai Bapak Ibu. Ada bios, ada psiki, ada kata zui. Nah, bios itu adalah kehidupan biologis kita. Dari bio kita bisa mengenal biologi, bisa mengenal bioskop, gambar hidup. Ya. Jadi semua makhluk hidup memiliki bios. Kalau kita baca di Lukas 8 ayat 14, mengatakan gini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, itu bios. Kata hidup dari kenikmatan hidup itu bios, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang kedua, psiki, ini kehidupan jiwa, soul kita, pikiran dan perasaan kita, kepintaran, hobi, indera dan karakter kita termasuk psiki ini ya. Dari ini kita mengenal kata psikologi. Kalau di ayatnya itu ada di Matius 16 ayat 25 mengatakan begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, psiki, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, zui. Zui itu adalah kehidupan roh dan spiritual kita. Zui adalah kehidupan yang asli pada mulanya ketika Tuhan memberikan itu kepada Adam. Nah, ini yang Tuhan mau kembalikan kepada kita. Tuhan tertarik pada zui. Zui kita. Manusia tertarik pada bios, apa yang kelihatan. Ya, kalau zui itu kehidupan rohani, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, hidup yang mengalir, meluap, kehidupan yang sama yang Allah berikan, Allah hembuskan ke dalam napas hidup kepada Adam, manusia pertama saat penciptaan. Jadi kehidupan ilahi. Nah, itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Tapi saya tidak terlalu menyinggung masalah ini. Saya akan masuk pada fenomena kita yang sekarang. Ya.
Fenomena yang sekarang ternyata itu juga terjadi pada kehidupan di zamannya Yesus. Ya. Lanjut. Kalau kita baca di Galatia 2 ayat 20 kita akan temukan gini. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, hari-hari ini sadar atau tidak sadar, bukan hanya kita, tetapi orang-orang Kristen di sekitar kita pun juga mengalami krisis identitas. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi di sisi lain kita menyangkal kekuatan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini serius. Karena apa? Karena seringkali permasalahan kehidupan kita itu menyita energi kita. Sehingga pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan, si pemberi hidup itu, tetapi sudah bergeser. Ada orang Kristen yang dia lari ke sini, dia mengejar kuasa Tuhan. Dia lari ke gereja satu, dia keliling-keliling, dia cari di mana gereja yang mengadakan KKR. Dia ingin mengalami mujizat. Dia lari ke sana, ke gereja satu, dia lari ke gereja satu lagi. Pekerjaannya hanya lihat timeline. Ini gereja ini yang khotbah siapa ya? Temanya apa ya? Kalau yang khotbah pendeta top, saya ke gereja itu Bapak Ibu pernah gak ketemu orang seperti ini? Ada yang begini. Nah itu fenomena ya. Apalagi hari-hari sekarang ini banyak yang seperti ini. Apalagi gereja-gereja kan banyak di mall. Saya suka tanya tuh sama siswa di sekolah tempat saya mengajar. Kamu bergereja di mana? Gak tentu Pak. Kadang di mall ini, kadang di mall ini. Loh kenapa? Habis papa senangnya makan, jadi enak tuh kalau di mall ini masakannya ini, terus di mall ini ya ganti lagi masakannya. Kamu harus tetap loh, Bapak Ibu ini penting ya, bergereja itu harus satu gereja gitu loh, gereja jangan pindah-pindah, jadi nggak ada pertumbuhan. Bayangkan kalau tanaman sudah bagus ya, kemudian kita pindahkan ke pot satu minggu ini, kemudian minggu ini kita pindahkan lagi ke pot yang lain. Itu warna daunnya lama-lama nggak hijau lagi tuh Bapak Ibu. Bener nggak? Kekristenan juga seperti itu. Nah ini yang terjadi. Ya, ada orang-orang Kristen yang hanya mengejar mujizat. Ya. Saya yakin kita pernah menemui orang-orang seperti itu. Ya, mereka berputar-putar dari satu gereja ke gereja lain. Dari satu KKR ke KKR lain. Ini siapa sih pendeta yang khotbah? Wah ini pasti hebat ini. Ya, pasti dia kuasanya luar biasa. Dia mengabaikan Tuhan. Dia cuma lihat pendetanya. Banyak sekali hari-hari ini. Ya, ternyata fenomena ini itu terjadi juga pada zamannya Yesus. Dalam pembahasan kita, Yesus pemberi hidup. Kali ini kita akan lihat orang-orang Kristen itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Ya nanti kita akan belajar untuk itu. Tolong ditampilkan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 2, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini tipe yang pertama orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus untuk mencari mujizat.
nggak disalahkan juga sih mencari mujizat. Karena faktanya kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 6 ya, ayat 1 sampai 15 itu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu luar biasa. Ya, faktanya adalah ada banyak orang yang mengikuti Yesus, namun mereka mengikuti Yesus bukan karena tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan pemberi hidup. Melainkan apa? Melainkan mereka telah melihat mujizat. Mengikut Tuhan hanya mengejar mujizat. Ini tipe orang yang pertama. Sekali lagi saya tidak menyalahkan orang-orang seperti ini. Faktanya memang dalam perjalanan hidup Yesus kita pun juga begini. Saya juga begitu dulu. Ya. Kita mengikuti Yesus karena kita membutuhkan mujizatnya. Namun jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, ya kita seperti orang yang tadi itu muter-muter dari gereja satu ke gereja yang lain, pusing. Pasti kita akan mengalami kelelahan. Ya. Mungkin ya kita mengikuti Yesus bukan karena mujizat, tapi bisa jadi kita mengikuti Yesus karena kita mengharapkan berkat-Nya. Dalam doa-doa kita jujur ya, seringkali kan senternya itu kita. Ketika kita berdoa, Tuhan berkati aku, berkati anakku, berkati istriku, Tuhan berkati. Jarang kita berdoa untuk orang lain, kecuali kita memang bersahabat buat mereka. Saya mau tanya jujur nih ya, porsi doa kita itu banyakkan doa untuk pribadi apa untuk orang lain? Jawab sendiri. Oke? Seringkali itulah kita. Ya. Jadi mengikuti Yesus karena kita kejar berkat-Nya. Ketika kita datang ke gereja ini, kita berpikir ketika kita sudah mempersembahkan kolekte, mengembalikan perpuluhan, aku yakin Tuhan pasti memberkati aku 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu bukan konteksnya. Kadang-kadang kita keliru. Bahkan kita doakan itu. Waktu kita mau menjalankan kolekte, bukan itu konteksnya. Tuhan gak mau dipiutangi. Orang-orang seperti ini, mereka akan mengalami kelelahan Bapak Ibu. Semata-mata mengejar mujizat, semata-mata mengejar berkat. Tetapi ketika mujizat itu tidak terjadi, ketika berkat itu tidak dia terima, maka dia akan kecewa. Karena itu di luar dari ekspektasi dia. Ini tipe orang Kristen yang pertama. Lanjut. Di Yohanes 6 ayat 5 mengatakan begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lanjut Pak. Mengapa Yesus bertanya seperti itu? Pertama memang dia sedang mencobai Filipus. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mencobai di sini bukan berarti iseng atau memberi tes, apalagi bertujuan untuk menyusahkan dia ya. Mencobai di sini lebih kepada menguji. Yang kedua, Yesus mengatakan itu karena dia melihat orang yang ada di sana memang kelelahan karena mereka hanya ikut-ikutan. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan, ujung-ujungnya itu kelelahan Bapak Ibu. Makanya mengikut Tuhan tuh jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Serius. Kita harus serius mengikut Tuhan. Ya.
ketika ada teman kita, rajin ke gereja, kita ikut. Tapi hatinya itu sebetulnya enggak, motivasinya betul-betul enggak bertemu dengan Tuhan. Itu capek. Capek Bapak Ibu. Itu tipe orang yang pertama, capek. Orang yang mengikut Tuhan karena ikut-ikutan cepat atau lambat pasti kelelahan. Karena apa? Karena mereka sekedar ikut tren yang sifatnya sementara. Untuk sesaat kita mungkin merasa semangat karena ada sesuatu yang kita kejar. Ya. Begitu berlalu sensasinya hilang. Situasi berubah, kita akan kehilangan tujuan dan akhirnya energi kita habis. Pernah gak ngalami begitu Bapak Ibu? Saya pernah. Ikuti teman, rajin berdoa, ikut berdoa, tapi hati saya nggak di situ sebetulnya. Capek sendiri, iya capek sendiri. Apalagi kalau orang yang kita percayai, kemudian nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita kecewa. Karena kita ikut Tuhan, ikut-ikutan. Hanya melihat sosok manusianya. Ketika orang yang kita idolakan, itu hidupnya, kemudian kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya kita kecewa. Karena apa? Karena kita ikut-ikutan, tidak ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah ini jangan sampai seperti itu. Yohanes 6 ayat 7, lanjut. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Ya. Jawaban Filipus adalah jawaban yang manusiawi. Tidak ada yang salah dengan itu. Memang faktanya di sana ada ribuan orang yang kelaparan, yang kelelahan. Jadi Yesus memang menanyakan hal itu bukan supaya Filipus menyadari keadaan mereka. Dia melihat ada sekelompok orang yang sedang kelelahan, yang mengikuti dia, ya, kelelahan karena ikut-ikutan itu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan pemberi hidup. Dia ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalami kehadirannya secara murni. Nah ini Tuhan kita. Apapun motivasi kita, Tuhan kita adalah Tuhan pemberi hidup. Dia ingin supaya apa? Supaya orang-orang yang dulunya ikut-ikutan itu bisa bertemu secara pribadi dengan dia, utuh. Itu Tuhan kita. Nah sayangnya, lanjut Cap, sayangnya Filipus tidak mengerti hal itu, sehingga ia mengeluarkan kalkulatornya. Dan dia mulai menghitung. Hasil dari perhitungannya tidak mungkin, impossible nih. Dengan uang yang segitu banyak pun, dengan orang yang segitu banyak. Pada saat ini siapa sih yang pegang uang itu? Gak ada yang pegang uang pada saat itu. Orang kelelahan. Dikatakan di sana ada 5.000 laki-laki, itu belum terhitung wanita dan anak-anak. Bayangkan coba. Ya. Lanjut Cap. Filipus memancarkan aura pesimis ketika dia mengatakan itu. Padahal ia bersama Tuhan Yesus dan dia melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Bapak Ibu, saya mau tanya. Siapa di sini yang menjadi Kristen lebih dari 5 tahun? Coba angkat tangannya. Lebih dari 5 tahun. Berarti hampir semua ya, lebih. Hampir semua, saya percaya. Kadang-kadang kita seperti Filipus Bapak Ibu. Kita tidak mempercayai Tuhan. Kita banyak menghitung. Dalam dia semua perhitungan bisa berubah. Jadi lewat pemikiran Filipus, ia seakan sedang menghalangi orang banyak untuk mengalami Tuhan secara utuh. Tidak salah membuat budget, enggak salah membuat perhitungan, tetapi bila itu membuat kita tidak melihat Tuhan, itu artinya kita sedang membatasi kuasa Tuhan.
Jadi buat budget itu penting. Tetapi kalau membuat budget kemudian kita menghalangi kita untuk melihat Tuhan, itu artinya kita sedang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah ini, kita harus tahu itu. Jika Filipus itu pesimis, ada lagi, ini Andreas namanya, lanjut Kev. Andreas itu skeptis, ya. Ia juga sudah melihat mujizat yang Yesus buat, tetapi dia tidak percaya. Ada kata-katanya yang juga kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 9, mengatakan gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya bahasa sederhananya gini, kalau mau makan, ya ada sih, Tuhan ada, ya. Itu loh, ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Namun, apa cukup? Dengan kata lain, Andreas sedang berkata, kayaknya nggak mungkin dah Tuhan. Kayaknya nggak mungkin. Kalau Filipus menghalangi karya Tuhan dengan perhitungannya, maka Andreas menghalangi karya Tuhan dengan ketidakpercayaannya, Bapak Ibu. Seringkali kita juga bertindak seperti Filipus dan Andreas. Kadang kita membatasi dengan perhitungan kita dan kita juga kadang tidak percaya dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Itu semua terjadi apa? Karena kita fokus kepada masalah di depan mata kita. Itu semua bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Membuat rencana bukan masalah, dan itu perlu dilakukan. Kita perlu menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas semua rencana kita. Karena itu kita juga perlu belajar bagaimana menyeimbangkan antara rencana yang kita buat dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, kita buat budget sedemikian rupa. Kita dikit lagi Natal. Buatlah budget yang sesuai. Jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Kita juga harus lihat kehidupan kita. Apakah semua bekerja? Apakah semua berpenghasilan? Budget boleh saja dibuat. Ini penting bagi kita. Jangan sampai kita bilang, oh budget dibuat tinggi-tinggi. Akhirnya kita, aduh ini terlalu tinggi gitu. Logika kita main juga nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu juga keberadaan kita, sampai di mana kesanggupan kita. Jadi penting bagi kita untuk juga menyeimbangkan apa yang kita buat, rencana dengan iman kita. Itu harus seimbang. Bikin budget Natal sampai 50 juta. Mau bikin apa kita? Esensinya apa? Esensinya apa? Perayaan-perayaan semua silakan, mau Natal mau Paskah. Tapi kita jangan sampai kehilangan esensi. Goalnya apa sih? Goalnya jiwa-jiwa Bapak Ibu. Bukan perayaan yang wah luar biasa itu. Enggak salah sih perayaan. Nah ini maksud saya supaya kita juga menyeimbangkan itu. Amin. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita bisa baca di Amsal 16 ayat yang ketiga, Amsal 16 ayat 9 mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Jadi kita serahkan semua rencana kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menentukan dan menuntun ya semua langkah kita berikutnya. Kita harus percaya.
Oke, Yohanes 6 ayat 9 mengatakan begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan, bisa apa? Nah itu tuh terus tuh, baik Filipus, Andreas dan murid-murid yang lain, bisa apa? Apakah makanan sedikit ini bisa memberi makanan ribuan orang yang kelaparan itu? Itulah pikiran dari Filipus dan Andreas. Bisa jadi itu juga pikiran dari anak kecil itu. Tetapi yang luar biasanya, anak kecil itu dia tetap memberikan apa yang ada kepada Tuhan. Ini poin penting. Memberi walaupun sedikit. Amin. Jangan sampai enggak memberi. Kalau mau mujizat, tetap memberi. Amin. Memberi walaupun sedikit. Ya, jangan sampai enggak memberi. Datang kepada Tuhan, itu enggak boleh tangan kosong. Tetap harus memberi. Anak kecil ini, dia memberi apa yang ada dalam kehidupan dia. Nih, dia beri kepada Tuhan. Dalam hidup kita, kita mungkin sering merasa tidak punya banyak kemampuan. Itu tidak masalah. Karena yang Tuhan minta bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi apa yang ada pada kita. Dia mau kita percaya kepada Dia karena Dia tahu apa yang akan Dia lakukan untuk kita. Nah, ingat prinsip ini. Lanjut. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada pada diri kita, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Ya, jadi kita harus ingat prinsip ini. Dia mau bekerja bukan dari apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita miliki? Nah, itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dia akan membuat mujizat, dia akan melakukan hal-hal besar dari apa yang kita miliki, walaupun itu sedikit. Mungkin kita berpikir kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan. Tapi kan kita punya sesuatu, walaupun itu sedikit. Kita berikan itu kepada Tuhan. Ini bukan bicara masalah materi saja ya, enggak. Talenta yang kita miliki, kemampuan kita, apapun itu. Ya. Sekalipun sedikit ya, kita berpikir aku hanya bisa kunjungan kepada seseorang, aku hanya bisa berdoa Tuhan, aku hanya bisa memberi ini Tuhan, walaupun sedikit. Tuhan bisa buat itu menjadi satu mujizat, amin. Berikan itu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak merespon itu, kita tidak akan pernah mengalami mujizat Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki talenta, amin, apapun itu. Ya, kalau Tuhan izinkan kita memiliki uang banyak dan kita mempersembahkan itu untuk Tuhan, puji Tuhan. Ya, tapi kalau kita hanya diberikan kesempatan, kita dikasih talenta, bisa kunjungan ke orang sakit, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membuka rumah kita untuk komsel misalnya, kita hanya bisa bercerita untuk hal-hal yang sederhana, silakan lakukan itu. Dari hal-hal yang sederhana itu, kita bisa lihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Lakukan mulai dari hari ini. Anak-anak kecil itu memberikan apa yang ada walaupun sedikit ya. Dan Tuhan melakukan mujizat melalui pemberian dari anak kecil ini. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 10 sampai 13 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Yesus sendiri yang membagi-bagikan. Tugas kita hanya memberikan apa yang ada, kita mengambil bagian kita, Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya lebih dari itu. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia mengerjakan yang tidak pernah kita pikirkan. Dari sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, itu menjadi mungkin. Nah, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 25 sampai 26, ketika Tuhan sudah mengerjakan mujizat yang luar biasa itu, memberikan makanan kepada 5.000 orang, laki-laki, belum terhitung anak-anak dan wanita. Di ayat 25 dan 26 mengatakan begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka rupanya masih mengejar Yesus. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bagaimana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lagi-lagi orang melihat mukjizat itu tidak serta-merta kemudian imannya menjadi kuat, Bapak Ibu. Mereka menyebutnya Rabi, guru, bukan Tuhan. Mereka mengharapkan lebih banyak mukjizat lagi. Dan ini kecenderungan yang kedua. Ya, mereka melihatnya bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai pembuat mukjizat. Yesus di mata mereka adalah pembuat mukjizat, bukan sebagai Tuhan. Ya. Sama seperti nabi besar di dalam agama mereka, yaitu Musa. Jadi kita harus tahu bahwa, coba sebelumnya, kita akan lihat sebelum kita masuk, sebelumnya, ya. Ini Kristen jenis kedua, orang-orang yang hadir pada saat itu bukan hanya mendengarkan mujizat, mereka mengalami mujizat. Jadi ketika ya anak kecil itu mempersembahkan apa yang ada pada kehidupannya dan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan melakukan mujizat. Orang-orang itu pun juga bukan hanya mendengar tetapi mereka mengalami mujizat. Nah, ini adalah orang Kristen jenis kedua. Ya. Jadi orang Kristen jenis kedua adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar tetapi mengalami, tapi lebih dari itu. Mereka kecanduan mujizat, Bapak Ibu. Ini orang Kristen jenis kedua. Lanjut. Dia mengejar. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 6 ayat ke-24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu mereka berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi kecanduan mujizat, sudah mengalami mujizat, dia datang kepada Tuhan pun terus dia cari mujizat, dia cari berkat-berkat. Ya. Tapi dia tidak pernah mengalami Tuhan. Ini jenis Kristen yang kedua.
Makanya mereka menyebut Yesus itu adalah Rabi, bukannya Tuhan. Mereka melihatnya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembuat mujizat, sama seperti nabi besar dalam agama mereka, yaitu Musa. Dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini terjadi menjelang Paskah atau peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita ingat, tokoh sentral dari Paskah itu adalah Musa, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ingat, Musa adalah orang yang gagah berani menentang Firaun dan meminta agar orang Israel dilepaskan dari tanah Mesir. Dan Musa adalah orang yang luar biasa, melakukan mukjizat demi mukjizat. Dari 10 tulah, ingat 10 tulah kan? Musa bisa membelah Laut Merah, menurunkan mana, memberi daging di padang gurun, dan masih banyak lagi. Ini yang akhirnya membuat orang Yahudi memandang Yesus itu sebagai next Moses, Musa berikutnya. Dia mengenal Yesus sebagai nabi saja, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini bahaya. Itu sebabnya Yesus menyingkir ke gunung, karena orang-orang di sekitarnya itu gagal paham. Mereka ingin menjadikan Yesus raja dalam versi mereka. Raja yang membuat mujizat, raja yang memberikan makan. Sebetulnya Yesus sedang menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya, ya. Namun yang ditangkap oleh orang-orang sekitarnya bukan pribadinya, bukan pribadi Yesus, tetapi mukjizatnya. Waktu saya selidiki ayat-ayat ini, Bapak Ibu, saya sendiri merasa seperti ditampar dan perlu bertobat. Tidak jarang ya dalam kehidupan saya juga seperti orang Yahudi. Roti saya mana Tuhan? Saya sudah melayani Engkau. Saya sudah berusaha setia. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kenapa saya masih belum dapat apa yang saya harapkan? Tuhan tidak adil. Saya begitu. Pernah begitu. Rasa aduh, ini luar biasa. Mestinya kita jangan berhenti pada tahap kita mencari terobosan atau mujizat. Misalnya, kita berdoa, kita mencari mujizat kesembuhan, lalu kita disembuhkan Tuhan. Apakah kita masih bisa sakit lagi? Bisa. Atau kita mencari mujizat keuangan kita, lalu Tuhan memberikan hidup kita dengan berkat luar biasa. Apakah uang yang kita dapat itu bisa habis? Bisa. Mujizat itu sementara, Bapak Ibu. Mujizat itu tidak kekal. Namun hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan Tuhan itu kepada kita, itu kekal. Zui itu kekal. Tuhan memberikan zui itu kepada kita. Yohanes 6 ayat 27 sampai 28 mengatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Loncat ke ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi yang kita lakukan hanya kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah tujuan kita, Dia adalah segala-galanya, Dia pemberi hidup yang sejati. Namun orang-orang Yahudi ngeyel, mereka meminta tanda lagi. Mereka berkata nenek moyang mereka bisa makan mana karena mereka taat kepada Musa. Dengan kata lain mereka ingin berkata bahwa nenek moyang kami itu taat tuh. Maka Tuhan
menyertai mereka. Padahal itu pemikiran yang salah. Kita tidak diberikan mujizat karena kita taat, bukan. Mujizat itu semata-mata karena kasih karunia. Ya, lanjut, Pas. Jadi mujizat semata-mata karena kasih karunia. Ya, terus, lanjut. Nah, di Yohanes 6 ayat 33 sampai ayat 33 dan 35 mengatakan begini. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, akhirnya setelah muter-muter menjelaskan kepada orang-orang itu tentang siapa dirinya, akhirnya Tuhan Yesus to the point, mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya yang mereka cari. Ya, kita pun begitu. Setelah muter-muter, mestinya kita harus sadar bahwa hanya Yesus yang kita cari. Amin. Nah, itu kan perkataan Tuhan. Bukannya mereka rendah hati menerima perkataan Yesus, mereka malah apa? Malah protes. Karena apa yang Yesus katakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akibatnya apa? Akibatnya kita baca di Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada kalanya orang Kristen yang mulai serius mengikuti Tuhan dihadapkan pada hal-hal yang tidak mungkin. Yang berbeda dengan pemikiran mereka, tidak sedikit orang Kristen yang pada tahap ini memilih untuk mundur secara teratur. Jadi ikut Tuhan itu pasti diproses, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya sering kali bilang, orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang diproses melalui apa? Melalui penderitaan. Enak? Enggak enak. Tapi disitulah kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita mengalami hidup Zui itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami persoalan, diizinkan Tuhan mengalami masalah, itu bagian dari pembentukan Tuhan. Kita jangan lihat berkat, kita jangan lihat mujizat, tapi kita lihat Dia. Amin. Lihat Dia, lihat Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Dan Yesus itu adalah hidup. Nah, pandangan agama, seringkali saya bilang gini, pandangan agama, ya, Tuhan yang besar itu mereka percaya, ya, Allah maha besar, mereka percaya, Allah maha berdaulat, mereka percaya, ya. Tapi bagi kita lebih dari itu. Yesus pemberi hidup, ya. Kekristenan itu luar biasa. Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa itu hidup dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, ini yang kita kadang nggak yakin. Ya, kita ini bait, tubuh kita ini bait Allah. Tuhan hidup dalam hidup kita. Itu luar biasa. Makanya kata-kata kita pun adalah kata-kata yang berkuasa. Kalau orang sakit, kita percaya, kita doakan. Orang sakit itu sembuh, Bapak Ibu. Persoalannya, kita yakin nggak? Nah, itu yang tadi di awal saya bilang, kita mengalami banyak krisis. Sementara kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi dalam prakteknya, kita mengabaikan hal itu. Nah, ini penting bagi kita. Tema kita hari ini, Yesus pemberi hidup. Dia adalah roti hidup. Nah, ini adalah orang Kristen tipe kedua. Ya, kita akan lihat orang Kristen tipe kedua. Lanjut.
Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Petrus adalah merupakan dorongan dari Roh Kudus, dan ini adalah Kristen tipe ketiga. Orang Kristen yang menikmati Tuhan dan keberadaannya. Jadi Petrus mewakili murid-murid yang lain menyebutkan bahwa mereka mengerti bahwa Yesus adalah roti hidup itu. Dia adalah pemberi hidup. Ya. Kata percaya yang Petrus gunakan berarti telah mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Ia juga mengatakan mereka tahu, ya, mereka tahu dalam arti ginosko, itu artinya mengetahui dalam kondisi yang paling intim. Ginosko itu seperti suami istri ya. Suami istri yang tiap hari bertemu. Dia tahu tuh tai lalatnya di mana, dia tahu. Istri saya tahu tai lalat saya di mana. Bapak Ibu tahu nggak tai lalat pasangan? Tahu kebiasaan-kebiasaannya, tahu. Kalau saya bilang gitu, tahu tuh saya sedang lapar. Istri saya tahu, lapar ya Pak katanya. Tahu dia. Itu intim, itu ginosko. Ya, bagaimana dengan kita? Lanjut Pas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berkata sama seperti Petrus ketika kita tahu dia adalah roti hidup itu? Sudahkah kita makan roti hidup itu? Ini penting bagi kita. Ketika kita memiliki roti hidup, kita memiliki mukjizat terbesar dalam Yesus Kristus. Jadi kita sudah tidak perlu mukjizat lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah ada Yesus di dalam hidup kita. Katakan amin. Sudah ada Yesus di dalam hidup kita. Itu melebihi mukjizat-mukjizat yang lain. Ya. Jadi kita harus samakan persepsi ini. Ya, mukjizat bukan hanya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Mukjizat terbesar dalam hidup kita adalah Yesus ada dalam hidup kita. Jadi jangan cari yang lain, karena itu hanya akan membuat kita lapar lagi. Jangan cari tanda atau sensasi, maka kamu akan kehilangan esensi yang sesungguhnya. Carilah Yesus, maka kita tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Waduh, pemain musik. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus, ya Allah Roh Kudus, untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah.
aku menyembahmu, Yesus. Mungkin selama ini kita hanya mengejar mujizat Tuhan. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melayani-Mu. Tapi apa yang aku dapat? Aku masih diperhadapkan dengan masalah. Sakitku tidak sembuh-sembuh. Persoalanku semakin banyak. Uangku semakin berkurang. Bahkan ketika aku percaya kepada Tuhan, justru banyak orang yang menyingkir, menjauhkan aku. Aku diabaikan, aku tidak diperhitungkan. Hari ini kita diingatkan, Allah memberikan hidup kepada kita. Itu jaminan bagi kita bahwa Dia sanggup melakukan apapun asal kita percaya. Hari ini kalau engkau percaya bahwa Yesus sanggup membereskan segala persoalan kehidupanmu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk meletakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Saya mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau adalah roti yang hidup itu. Engkau melihat setiap pergumulan dari umat-Mu yang pada hari ini jujur datang kepada Tuhan. Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau buka jalan, Engkau beri pengharapan yang baru. Engkau nyatakan terobosan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Yang sakit sembuhlah, yang letih lesu beban berat dapat kelegaan hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang lemah diberi kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Terus firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kehidupan kami terus berubah menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa kami. Lakukan lebih lagi. Dan kami akan lihat perkara-perkara yang ajaib senantiasa kami alami bersama Tuhan. Mari pada kudus Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang sehat
Yesus memberkati.